فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baca dari sejumlah fatwa para fuqaha tentang masalah seperti ini. Kalau seorang musafir, dia istilahnya dia jamak takhir dohirnya ya, yaitu dia masuk ke masjid dalam keadaan jamaah sedang sholat isya, sementara si musafir ini dia jelas belum sholat maghrib. Apakah dia sholat bersama mereka dengan niat maghrib atau dengan isya? Maka semuanya kalam fuqaha yang ana baca mewajibkan untuk ikut sholat, untuk secara jamaahnya ikut jamaah, tetapi niatnya adalah sholat maghrib. Karena semua dalil yang ada mengisyaratkan wajibnya tartib, yaitu urut. Sholat 5 waktu itu urut dia. Walaupun ada udzur untuk mengakhirkan, tetapi tetap saja harus urut. Antara maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Antara duhur dengan asar, duhur dulu baru asar. Wallahu alam, ini yang anda dapati, semua fatwa yang anda dapati menyebutkan itu harus urut. Kalau tidak urut maka tidak sah, harus diulang lagi. Maka yaitu harus diulang lagi. Jadi dia ada dua pilihan, yaitu sholat sendirian yaitu maghrib kemudian isya. Tapi kalau dia memilih, dan ini yang lebih baik, ikut imam, berarti memang walaupun imamnya sholat isya, tetap dia sholatnya sholat maghrib. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, perbedaan niat itu tidak masalah. Sebagaimana dalil-dalil tentang bagaimana Mu'ad ibnu Jabal sudah sholat bersama Nabi, sholat isya, dan ini tentunya niatnya sholat wajib. Kemudian beliau mengimami jamaahnya, yaitu kalau tak salah Bani Sulaim, niatnya adalah tentunya apa? Sunnah untuk beliau. Nah, makmumnya niatnya sholat wajib, menunjukkan bahwasanya perbedaan niat antara imam dengan makmum tidak mengapa, yang penting dohirnya sama, dohir dari amalannya. Demikian pula hadis terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sejumlah hadis yang menunjukkan boleh seseorang itu menjadi makmum walaupun dia sudah sholat sendiri. Dia niatnya mustahab walaupun imamnya niat sholatnya adalah wajib, dan seterusnya. Lihat dalil-dalil itu sudah ana bahas di dalam satu buku khusus juga. Maka demikian, kembali ke permasalahannya, kalau seorang musafir dia belum sholat maghrib dan dia mendapati imam itu sedang sholat isya, maka dianjurkan untuk dia ikut walaupun tidak sampai wajib. Musafir tidak wajib sholat jamaah, tapi ya tentunya apa, sayang kalau tidak mendapat, kalau luput darinya pahala 27 kali lipat itu, maka dia ikut. Nah, niat dia adalah sholat maghrib. Cuma kalau dia mampu ikut imam secara, yaitu kalau dia ikut sejak awal, maka lalu bagaimana ketika dia sudah mencapai 3 rakaat sementara imamnya ya 3 rakaat belum selesai, imam perlu tambah 1 rakaat. Nah, di sini para fuqaha berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia boleh langsung salam karena memang kewajiban dia hanya 3. Nah, kemudian dia berdiri ikut jamaah imam. Jadi imam tambah 1 rakaat lagi, istilahnya karena imam perlu sholatnya 4 rakaat. Nah, si makmum yaitu karena dia ikut imam yang mukim, berarti harus 4. Sebagaimana ini fatwa Imam Syafi'i dalam Kalau imamnya 4, maka makmumnya harus sholatnya ya 4. Walaupun dia adalah musafir, karena dia harus ikut imam. Maka dia, kalau imamnya salam, dia tinggal menambah berapa? 3 rakaat. Tayyib. Untuk sholat isya'nya itu. Yang lain berpendapat, yaitu berdasarkan dalil tidak boleh mendahului imam dalam salam. Kalau dia setelah rakaat ketiga, kemudian imam berdiri, si musafir ini salam, berarti menyelisih perintah Nabi, menyelisih syariat Nabi untuk jangan salam mendahului imam. Maka hendaknya dia duduk dengan tenang, karena kewajiban dia adalah 3 rakaat, tak boleh menambah-nambah. Maka duduk tenang, tunggu sampai imam dan jamaah yang lain menyelesaikan rakaat yang keempat. Begitu imam salam, barulah dia salam. Kemudian dia
bangkit, iqamat sendiri dan sholat isya sendirian atau mungkin dengan teman-temannya yang sama-sama musafir, cukup 2 rakaat saja. Tayyib. Pendapat pertama kuat, pendapat kedua lebih berhati-hati karena agar menghindar dari larangan Nabi untuk mendahului imam dalam salam. Tayyib. Intinya adalah harus urut, yaitu kalau dia belum sholat maghrib maka dia niatnya adalah maghrib dulu baru isya. Kalau memang sudah terlanjur maka diulang karena memang rukun, karena memang urut ini rukun sehingga dia dianggap tidak sah, dan ini pendapat yang lebih selamat. Maka dia sholat lagi dengan niat sholat maghrib kemudian sholat isya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.